mengakibatkan penuaian ketiga adalah Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asia Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, gerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan Tuhan Yesus datang. Luar biasa, amin. Berapa banyak bersuka cita hari ini? Kita mati, kita ditebus oleh Tuhan karena kematiannya. Amin. Amin. Kita semua berkemenangan. Amin. Mari kita siapkan hati kita, sungguh-sungguh hampiri pelataran Tuhan dengan mengingat segala pengorbanan Tuhan yang sudah mencurahkan darahnya untuk kita semua. Mari kita memakai bahasa-bahasa baru kita untuk menyembah Tuhan terlebih dahulu. Syarala bayarala 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 bayarala. Yang kuat saudara, yang kuat saudara, karena bayarala 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 bayarala. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Syarala bayarala buat kami semua Tuhan. Oleh karena pencurahan darah-Mu Tuhan, Kau tebus setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masuk dalam pelataran-Mu membawa ucapan syukur kami Yesus. Kami mau bawa persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau bawa persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Agar hati-Mu senang Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah.
Terima kasih untuk segala pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mau Tuhan berkorban buat kami Tuhan. Bahkan Kau menjadikan kami ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Siralah papa 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 siralah papa 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 bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Teman kasih Tuhan, saya sambut saudara bangkit berdiri dan katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Yesus, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur pujian, hormat, syukur, kehormatan hanya bagi Yesus. Hanya bagi Yesus yang berkemenangan, yang percaya dengan pengorbanan Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Berapa banyak yang mau membesarkan nama Tuhan tempat ini? Beri kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Yang di rumah-rumah, mari besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat
kemenangan kita. Amin. Keselamatan telah tiba untuk kita semua. Pemerintahan Allah kita, kuasanya
lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Berapa banyak bebas dan menang? Haleluya. Silakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Kita akan diberkati oleh pengumuman. Satu, Senin 28 April 2025 adalah jadwal kita untuk melakukan doa keliling dan puasa estafet nasional bagi pelayan jemaat yang biasa keluar rumah pada hari itu bisa melakukan doa keliling disertai puasa, khususnya di daerah yang banyak orang Indonesia. Koordinasi akan diatur PDF Rahel Napsi di grup WA. 2. Hari libur Kamis 1 Mei 2025 kita akan melakukan sesuatu yang baru, yaitu team building dengan tim kolaborasi, sebuah acara kebersamaan dalam rangka meningkatkan kerjasama kita semua sebagai satu tim yang siap untuk menuai di tanggung super seru. Acara dilaksanakan di Saikung Outdoor Station Sentral pukul 9.30 sampai jam 16.30. Biaya pendaftaran untuk tiket masuk dan makan siang Hong Kong $60 per orang. Bagi Anda yang ingin berangkat bersama dari gereja akan disiapkan bis dengan biaya $20 per orang sekali jalan. Daftar diri Anda dengan cara mengisi Google Form yang bisa Anda peroleh melalui penilik masing-masing. Tempat terbatas, siapa cepat dia dapat. 3. Malam ini Jumat tetap ada menara doa melalui Zoom pukul 21 sampai 23. Mari bergabung, satukan hati menaikkan doa, pujian, penyembahan, menjaga api tetap berkobar. Bagi Anda yang memiliki permohonan doa, bisa disampaikan melalui penilik masing-masing untuk kita doakan bersama-sama di menara doa. Link Zoom dibagikan melalui grup WhatsApp. 4. Bagi Anda yang akan menabur secara transfer melalui LP ataupun WeChat, berikut nomor rekening gereja. Selamat menabur, selamat menuai. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan. Shalom everyone. Yes, karena cintanya buat saudara dan saya, dia mati buat kita. Amin. Tepuk yang di sebelah katakan, kamu orang yang sangat dikasihi Tuhan. Kita semua yang ada dalam ruangan ini kekasihnya Tuhan. Bahkan yang ada di luar sana, bahkan yang belum percaya buat Tuhan bagi Yesus, Yesus mati juga buat mereka. Amin. Baik, kita akan sama-sama memperkatakan yel-yel kita. Shalom tentara Kristus yang gagah perkasa dan militan. I am happy. Puji Tuhan. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Welcome home keluarga ilahi.
sukacita kita boleh kembali bertemu di tempat ini. Ya, tadi di belakang saya ngomong-ngomong sama Kak Napsi, wow, selama kita masuk COVID hari ini ya kayaknya pertama kali kita ibadah Jumat Agung secara onsite. Haleluya. Tapi saya ingin tahu ya, kalau boleh nanti angkat tangannya. Kira-kira ada berapa teman-teman yang hadir yang menukar liburnya? Sebenarnya, coba angkat tangannya. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, ya Tuhan memberkati. Baik saudaraku, baik kita akan menyambut keluarga ilahi yang baru. Dan nanti dengan kasih Tuhan, boleh maju ke depan, kita akan sambut ditemani sama yang membawa ya. Yang pertama ada Mbak Novia, welcome home, mari maju ke depan, boleh ditemani ya. Mbak Novia dia ditemani sama Liliana, mari maju ke depan dari Jawa Tengah. Welcome, silakan, puji Tuhan, makasih ya. Dan yang kedua nih saudara nih, ada nih keluarga ilahi kita yang baru tinggal di Indonesia. Hari ini dia datang ke Hong Kong. Nah ini saya mau panas-panas ini yang punya suami nih. Nanti contoh Mbak Prapti. Ya Mbak Prapti ini mau cuti. Tapi cutinya dia tukar suaminya yang dia suruh ke sini. Mari maju ke depan. Kita sambut Pak Matius Wijaya. Mari welcome. Ya puji Tuhan. Baik saudara, kita akan sama-sama sambut dengan pujian selamat datang di rumah Tuhan. Baik saudara, mari sama-sama angkat tangan kita dan kita berdoa melepaskan berkat. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur di hari yang sukacita ini. Tuhan mengirimkan keluarga ilahi kami yang baru di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk Mbak Novia, kiranya Engkau memberkati Tuhan dalam pekerjaannya, bahkan juga Tuhan keluarga besarnya di Indonesia. Biarlah melalui kehadiran Mbak Novia di tempat ini, kami boleh terus bersama-sama saling mengasihi, saling mendoakan, dan kami semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Berkati hamba-Mu Tuhan. Juga kami mengucap syukur untuk Pak Matius Wijaya yang boleh hadir di tempat ini. Terima kasih, biarlah Tuhan sertai keberadaannya di Hong Kong, biar dia boleh menikmati kota ini dengan segala kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Diberkatilah rumah tangganya, pekerjaannya, dan semua aspek kehidupannya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seperti biasa kita katakan, welcome home keluarga ilahiku. Welcome home keluarga ilahiku. Minggu depan datang lagi ya. Ada kamu makin asik loh. Ya puji Tuhan, silakan duduk dan kita akan lanjutkan. Tuhan memberkati.
tercela, disiksa dan dihina, bagai domba di pembantaian, diam tiada berdaya. Menembus kepala
Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Kalau tadi pujiannya duri-duri yang tertancap adalah semua kesalahan kita, dosa-dosa kita. Sehingga darahnya dicurahkan, tercurah untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Karena kita ada saat ini semua karena anugerahnya, karena curahan darahnya. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan
kasih Tuhan, hanya karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Hanya karena salib-Mu Tuhan kami boleh ada Tuhan. Dan hanya karena salib-Mu kami boleh menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba ya ralaba ralaba se. Ralaba se. Ralaba se. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba se. Ralaba ralaba ba 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 ba. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, Gembala Pembina kami Tuhan Yesus. Bapak Gembala Pembina kami, biar Engkau urapi hamba-Mu dan jadikanlah hamba-Mu lebih lagi ya Bapak, menjadi messenger-Mu Tuhan Yesus untuk seluruh dunia Bapak. Dan berkati kami semua yang hadir saat ini Tuhan Yesus, biar kami semua menjadi murid-murid-Mu yang mau mendengarkan akan suara-Mu lebih lagi. Terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya dalam satu nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung. Hari ini adalah Jumat Agung. Kematian Tuhan, di mana kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Ayat 16 berkata, ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak Tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia? Sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani,
Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa 3 kali kepada Bapa, tapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh, bangun, karena dia tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa,
maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya selalu setiap hari menjaga langkah-langkah dalam hidup agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap kita semua juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab kita berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara. Dosa saudara, dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan. Tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit,
kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Boleh angkat tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saya butuhkan? Apa yang saya butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2025 adalah bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. The year of harvest. The year of harvest. Tahun 2025 adalah tahun penuaian jiwa-jiwa yang besar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Roh Kudus, Pentakosta ketiga, sedang bergerak ke seluruh dunia. Harvest now. Jesus for everyone. 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 Hari-hari ini Tuhan selalu mengingatkan kepada kita tentang tahun 2033. Banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang sepakat bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang mengatakan, kalau Injil Kerajaan ini sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kata baru sesudah itu, tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Jadi dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya yang sudah semakin dekat, kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Untuk itu kita harus menguasai diri kita dan selalu waspada. Artinya berjaga-jaga.
Syarat utama untuk menyelesaikan amanat agung adalah kolaborasi antar gereja-gereja Tuhan. Untuk itu gereja Tuhan harus unity. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Perlu ada kerendahan hati. Jangan memikirkan kepentingannya sendiri saja. Tetapi kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Semangat untuk mencari jiwa atau penginjilan dari anak-anak muda hari-hari ini harus diarahkan yang benar. Bukan diarahkan menginjil di gerejanya orang lain dengan cara yang tidak beretika. Ingat, iblis kalau tidak bisa menghambat penuaian jiwa, dia justru akan mendorong supaya penuaian jiwa terjadi dengan cara-cara yang tidak beretika, supaya terjadi kekacauan, sehingga kolaborasi tidak terjadi. Akibatnya akan menghambat penyelesaian amanat agung. Motivasi dalam penuaian jiwa harus jelas bahwa itu untuk menyelesaikan amanat agung. Sebab Tuhan Yesus akan datang segera. Motivasinya bukan supaya gereja saya kelihatan hebat, paling benar, terkenal. Saya terkesan dengan kesaksian Pendeta Ruben Adi, Ketua Umum GBI. Dia diberi nasihat oleh ayahnya, Pendeta Julius Ishak. Jangan berusaha jadi pendeta yang terkenal, tapi jadilah pendeta yang masuk surga. Amin. Di menara doa pelayanan Jumat kita, banyak dari sinode-sinode lain yang datang. Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak akan mengGBI-kan Anda. Anda tetap di sinode masing-masing. Dan mari kita berkolaborasi untuk menyelesaikan amanat agung. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tahun 2025 adalah tahun penuaian berkat secara materi. Pesan Tuhan yang sangat kuat kepada kita untuk mengalami penuaian berkat secara materi, yaitu kita harus memberikan persepuluhan. Persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Kalau ada orang yang berkata bahwa persepuluhan adalah tidak relevan untuk zaman ini, dengan alasan yang pertama, persepuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Yang kedua, pada zaman anugerah ini, memberi kepada Tuhan tidak dibatasi persepuluhan saja, tapi semau-maunya. Berapa yang mau diberikan, termasuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Apakah pendapat ini benar? Jawabannya, ini tidak benar. Yang jelas, persepuluhan dimulai oleh Abraham yang memberikan persepuluhan kepada Melkisedek sebagai gambaran pemberian kepada Kristus. Ini zaman sebelum hukum Taurat. Persepuluhan adalah jumlah minimal yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Nah kalau yang minimal ini saja dipermasalahkan atau ditolak, apalagi yang lebih besar, bahkan mempersembahkan seluruh kehidupan ini. Itu bohong. Persepuluhan kita berikan karena kita mengasihi Tuhan. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia memberikan hidupnya untuk kita. Masakan kita tidak akan memberi kepada Tuhan? Bahkan seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, saya katakan bahwa persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Sesuai dengan Maliakhi 3 ayat 8 sampai dengan 12. Kalau kita mempersembahkan persepuluhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah.
Kita akan disebut berbahagia karena kita akan bersuka cita. Haleluya. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari angkat tangan kita, berbahasa roh saat Tuhan, memasuki tahun 2025, tahun yang sulit ini Tuhan. Hamba-Mu tahu berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Mereka yang memberikan persepuluhan akan Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Terima, 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 terima. Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Shalom, shalom. Jumat Agung kita rayakan pada hari ini. Dengan apa yang kita dengar dari khotbah Bapak Gembala Pembina kita. Manusia itu pada waktu mendapatkan penangkapan pemahaman yang lebih utuh. Jikalau dia tidak hanya melihat, mendengar, tapi juga melihat. Bahkan kalau kita mendengar, dia mati. Bukan oleh karena orang Farisi, bukan oleh karena orang Saduki, bukan oleh karena Pontius Pilatus, tetapi oleh karena kita. Amin. Oleh karena kita, maka dia harus melewati itu. Saya rindu untuk memutar sebuah video pendek. Renungkan bahwa setiap apa yang dia alami, yang dia terima, baik itu dalam cambukan maupun juga penyaliban, itu semua buat kita. Sehingga selesai video diputar, kita akan dalam posisi siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita boleh bereskan, kita boleh selesaikan semua perkara yang menyakitkan hati Tuhan. Sehingga pada waktu perjamuan kudus nanti kita laksanakan. Maka kita dalam kondisi layak untuk bersama-sama makan sahid dan minum sehidangan dengan Tuhan. Selama video diputar, semua dalam posisi terus berdoa. Silakan.
Yesus. Jangan ditahan. Kalau itu keluar dari hatimu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami menganggap enteng pengorbananmu di atas kayu salib. Skenaralabatakayaralabasiki. Senaralamayanamas. Yesus, Yesus, Yesus. Saya minta worship leader dan singer naikkan pujian salibnya dengan perlahan. Para pelayan meja perjamuan kudus saya minta untuk maju ke depan. Yesus. Saudara yang sudah siap untuk masuk dalam perjamuan kudus boleh bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, selama mulia. Bapa, kami tahu roti dan anggur ini hanyalah roti dan anggur biasa, bukan berkat-Mu. Sehingga apa yang kami dengar dan kami lihat di dalam peringatan Jumat Agung ini membuat kami semakin mengerti, semakin memahami. Engkau menyatakan kasih-Mu di saat kami masih di dalam dosa. Terima kasih Pak, terima kasih. Ampuni kami semua Tuhan, layakkan, kuduskan kami. Agar supaya kami boleh makan roti dan minum anggur di dalam perjamuan kudus ini. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Layakkan kami semua, terlebih hamba-hamba-Mu yang akan melayani meja pertemuan. Sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Firman-Mu berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sambut. Dalam nama Yesus Tuhan. Silakan duduk. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Beli bersatu disucikan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk roti. Meteraikan apa yang kami lihat, yang kami dengar. Itulah bukti kasih untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang diberkati ini
merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari bersyukur, keluarkan suaramu, jangan ditahan, ungkapkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nada basyar lama-lama ya namu. Kami bersyukur, Bapa, Bapa. Kenaya nama sikin ya nama namu. Kenara lama sih. Iya lala bala 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 gaya lala bas. Kenamo lala bas. Yesusku, terima kasih Yesusku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak, terima kasih buat ibadah Jumat Agung pada hari ini berjalan dengan hikmat Tuhan. Terima kasih seturut tuntunan Tuhan. Terima kasih buat pemulihan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam ibadah kami. Berkati Tuhan hamba-hambamu yang sudah ambil bagian di dalamnya Tuhan. Baik para imam lewimu maupun para pelayan jemaatmu Tuhan Yesus. Terus satukan kami dengan kolaborasi yang daripada Tuhan. Sehingga kami melayani benar-benar dengan kesatuan hati, keunitian yang daripadamu. Terima kasih Bapak, kami memberkati hambamu Bapak Pendeta Bobi Yesaya Indarwanto sebagai Bapak Gembala kami di GPI Hong Kong China Tuhan beserta keluarga. Terima kasih buat keberadaan hambamu dan kami mengucap syukur buat kemarin Tuhan kalau hambamu sudah Tuhan 48 tahun memperingati anniversary pernikahan Tuhan. Terus tambahkan Tuhan kemurahan-Mu atas keluarga hambamu, bahkan hikmat marifat Tuhan, tanda-tanda heran mujizat terus Engkau nyatakan atas pelayanan hambamu sampai GPI Hong Kong China. Terus Tuhan dipenuhkan dengan kuasa, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa memenangkan kota Hong Kong ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan terus Tuhan untuk seluruh Tuhan jemaat gereja GPI Hong Kong China ini biarlah melalui Tuhan Yesus hari kematian-Mu saat ini membuat mereka semua Tuhan memiliki kegairahan, kebangkitan Tuhan Yesus untuk menjadi penuai-penuai-Mu di tahun penuaian ini sampai Tuhan kota Hong Kong dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga memberkati Indonesia Tuhan di mana negeri kami tercinta Tuhan. Biarlah Tuhan melalui Tuhan kematian-Mu di hari ini di Indonesia juga mengalami Tuhan juga kebangkitan, kesejahteraan yang daripada Tuhan. Juga kota Hong Kong yang telah Tuhan Kau taruh kami di tempat ini menjadi pesafaat-Mu Tuhan di kota Hong Kong ini. Berilah damai, sejahtera, sukacita karena kesejahteraan kota Hong Kong juga kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami
serahkan setiap doa-doa kami. Dan sebelum kami Tuhan pergi meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima berkat yang daripadamu sekali lagi. Haleluya. Bapa, kami tidak datang dengan tangan kosong, kami bawa persembahan kami. Mari saudara boleh angkat. Saat Engkau menemukan hati kami Tuhan, memberi dari apa yang ada dengan sukarela tanpa terpaksa. Biarlah janjimu digenapi, beri dan kepadamu akan diberi satu takaran yang baik yang dipadatkan, digoncang sampai tumpah keluar. Tuhan akan curahkan dalam ribaan kami. Bahkan yang setia dengan persepuluhan. Biarlah Engkau juga membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Bahkan mengusir belalang pelahap di dalam kehidupan setiap kami. Itu tergenapi oleh karena Engkau Allah yang setia dengan setiap janji-janji-Mu. Dan bila berkat itu membuat hidup kami adalah hidup di dalam kelimpahan berkat Tuhan. Tidak hanya secara materi, tapi juga secara rohani dan jasmani. Dan kami tahu persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus membuat kami dipersiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Boleh terjadi baik rohani, jasmani dan materi mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput di awan-awan yang berbaik. Yang percaya diberkati dan siap jadi berkat. Amin. Selamat hari Jumat.